Ada sesuatu yang bisa kita pelajari, saudara-saudara. Mari buka Alkitab saudara dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Nanti di rumah saudara bisa baca mulai dari ayat yang pertama ya. Tapi di sini kita baca saja sama-sama di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Amin. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bagaimana kitab Roma atau buku Roma ini menuliskan, saudara-saudara. Saudara bisa perhatikan, Allah sumber ketekunan akan menghibur mengaruniakan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, mengaruniakan kepada saudara dan saya ketekunan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi saudara-saudara, adab hidup saudara dan saya itu Tuhan menginginkan bahwa kita hidup ada kehendak Kristus di dalamnya. Dari kitab Roma ini kita akan belajar sesuatu, apa sih kehendak Kristus? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Yang seperti apa hidup sesuai dengan kehendak Kristus itu? Ada 3 hal yang akan kita perhatikan dari kitab Roma ini. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Yang pertama adalah, saudara bisa lihat di ayat 1. Lihat ke ayat 1. Dari kitab Roma ini, ayat 1. Ya, pasal 15 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Hal yang pertama, hidup yang diwajibkan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Saudara perhatikan, kita harus hidup saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan ini berkata, hendaklah yang kuat itu menolong yang lemah. Jadi kalau saudara punya satu kebesaran hati melihat orang lain yang perlu dibantu, saudara rindu menolong, saudara, itulah hidup yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau tahun ini, saudara-saudara, kita mencanangkan, kita punya tema bagaimana kita harus bersinar dan menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, itu adalah hidup yang dikehendaki Tuhan. Dengan hal-hal yang sederhana ya bisa kita buat. Kalau kaum pria punya kerinduan berbagi, walaupun baru sedikit. Kemarin kaum wanita ada berbagi di lapas, walaupun hanya sedikit. Tapi itu bagian-bagian yang saudara bisa buat, saudara bisa lakukan. Gereja harus berdampak, amin. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Itulah hidup yang dikehendaki Kristus. Saling tolong menolong. Yang kuat wajib menolong yang lemah. Kita bisa lihat contoh dalam Alkitab. Ada seorang rasul yang luar biasa, namanya Paulus. Dulu namanya adalah Saulus. Menjadi seorang yang sangat luar biasa, menakutkan sekali hidupnya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, Allah mengubah hidup
Paulus. Allah mengubah mindset Paulus, cara pandang Paulus dirubah oleh Tuhan. Dan dia mulai memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan saudara lihat dalam Alkitab bagaimana Paulus berkarya dengan luar biasa. Kalau saudara punya Alkitab ini, perjanjian baru itu hampir keseluruhan adalah catatan dari Paulus. Karya Paulus. Dengan kata lain dia begini, dia beri hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Ada sesuatu yang menarik, saudara. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus berkata begini, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Saya baca ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Dan perhatikan, bukan hanya untuk keperluan Paulus sendiri dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Perhatikan ayat berikutnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Paulus mau memberi sebuah contoh kepada jemaat Tuhan, bahwa dengan bekerja demikian kita harus, saudara perhatikan kalimat ini, ada kata harus. Kata harus itu tidak ada pilihan. Harus itu sebuah kewajiban. Aku harus, kami harus, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Yang dikerjakan Paulus, tolak ukurnya adalah perkataan Kristus. Tolak ukurnya adalah firman, saudara. Perhatikan baik-baik. Apa tolak ukur Paulus? Mengingat perkataan Kristus, ya, perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Paulus menyadur kalimat Yesus pada waktu Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukan berarti kita tidak boleh menerima. Pada waktu saudara diberkati, ingatlah bahwa ada kewajiban kita juga untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Jangan semua hanya berpikir untuk saya, untuk saya, untuk saya. Ingat minggu kemarin saya berbicara tentang apa? Apa? Saya ambil contoh tentang lintah, bukan? Untukku. Gak pernah puas. Gak pernah puas. Pokoknya harus. Saudara, Allah sendiri, Yesus sendiri yang berfirman, pada waktu saudara tahu memberi, pada waktu saudara tahu menolong orang lain, maka firman Tuhan berkata begini, aku akan memberkati engkau, memenuhi engkau, mengguncang sehingga engkau tumpah keluar. Itu akan diberikan kepada ribuan. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam firman ini, bahwa kerinduan Tuhan dalam hidup saya, saudara harus hidup menjadi orang yang tahu menolong orang lain, tahu memperhatikan orang lain, tahu peduli dengan orang lain. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saudara tahu bahwa menolong orang lain itu adalah hukum Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Amin. Yuk baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bertolong-tolongan. Demikianlah saudara dan saya memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Jadi dengar baik jemaat Tuhan, saudara-saudaraku,
pada waktu engkau berbagi, pada waktu engkau menolong. Menolong bukan hanya berbagi, banyak hal yang bisa saudara buat. Sudah saya ulang-ulang kalimat ini, ya. Menolong orang lain bukan hanya saudara memberi, bukan hanya mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, waktu saudara bisa bagi kepada orang lain. Itu sudah menolong orang. Pada waktu engkau menolong orang lain, firman Tuhan berkata, engkau sudah menggenapi hukum Kristus. Engkau memenuhi hukum Kristus. Saudara sudah melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dahsyat bukan? Ayolah berlomba-lomba, saling memperhatikan. Akan jadi ringan, saudara-saudara. Seandainya kita mau melihat sesuatu, coba kita ada beberapa orang, contoh yang sangat sederhana saja. Kalau di sini ada 100 orang pagi ini, ada rekan kita membutuhkan biaya yang mungkin 1 juta. Dengan 100 orang, 1 juta dibagi 100 berapa sih? Hah? Berapa jadi satu orang? 10.000 kan? Ya. Betul nggak? Saudara berat nggak mengeluarkan uang 10.000? Kita sudah bisa menolong orang lain, terlepas dari masalah. Sebetulnya sederhana kalau kita punya pemikiran yang sama. Tapi banyak kali kita bilang 10.000, beli gorengan kenyang, dapat 10 biji. Mandi kalau saudara masih berkata begitu. Ada orang ngomong gitu, kenaan. Yang sering saya dengar ada kalimat gini, dia lagi. Iku meneh. Kalau ada orang yang berkata begitu, berarti saudara melakukan pamrih dong. Pada waktu saudara memberi, saudara tidak pernah lepas pemberian saudara. Ada yang saudara pegang, ada yang saudara perhitungkan dan pertimbangkan dengan baik. Tapi pagi hari ini, salah satu hidup yang dikehendaki Tuhan adalah saling menolong. Hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Saya lanjut. Jadi kalau panjang-panjang, ada yang protes lagi. Khotbahnya jangan panjang-panjang, Bu. Gak apa-apa kalau memang Tuhan suruh saya khotbah panjang, saya panjang terus. Kalau suruh berhenti kok, tenang aja. Tadi kan ada 3 poin ya, kita masuk poin yang kedua. Apa hidup yang dikehendaki Kristus? Hidup yang seperti apa yang dikehendaki Kristus? Yang pertama, saudara harus menolong orang lain. Hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Yang kedua, hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup tidak egois. Apa itu egois? Hah? Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Ada nggak? Ya, siapa yang di HP-nya punya KBBI? Cuma ada satu artinya, saudara-saudari KBBI. Egois. Semua harus berpusat kepada dirinya. Itu egois. Memperhatikan orang lain nggak boleh, harus dia yang diperhatikan. Itu egois. Hidup yang dikehendaki itu adalah hidup yang tidak egois. Lihat ayatnya. Ayat yang kedua dari Roma pasal 15. Kita kembali kepada Roma pasal 15. Ayat yang kedua. Saudara perhatikan, setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jangan kesenangannya hanya untuk saudara terus. Hidup jangan egois. Lihat saudaranya diberkati, ya
Jangan egois. Hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup yang tidak egois. Memang susah, amin ya. Sudah dilihatin dari kiri ke kanan ke kiri, terus tetap nggak ada aminnya. Setiap minggu saya sudah berkata sama jemaat saya gini, jemaat ini kok mahal sekali aminnya. Heran saya. Saudara mau hidup tidak egois? Haleluya, haleluya. Hidup tidak egois. Saudara, saya mau kasih contoh sama saudara. Kenapa Tuhan menghendaki kita hidup tidak egois? Orang yang tidak egois, dia akan melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara mau melihat mujizat dalam hidup saudara, jangan egois. Orang yang egois nggak akan lihat mujizat Tuhan. Tapi orang yang hidup tidak egois, dia akan melihat mujizat Tuhan. Saya akan kasih contoh. Buka Alkitab saudara dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Saya akan baca ayat yang ke-18. Ini cerita yang sudah tidak asing. Dari sekolah minggu pasti saudara sudah dengar cerita ini. Kita mau perhatikan pagi hari ini. Lukas 5 ayat yang ke-18 mulai. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk. Orang lumpuh itu berusaha untuk dibawa masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk karena penuh orang. Karena orang menghalangi di pintu, nggak bisa masuk. Saudara perhatikan, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Perhatikan, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ada 4 orang yang kita bisa lihat di sini. Saya katakan mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang egois. Sudah lulus di poin pertama, menolong orang lain. 4 orang ini bukan hanya mau menolong, tapi mereka juga tidak egois. Ada orang yang bisa menolong, tapi hidupnya egois. Dia tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. 4 orang ini sudah punya poin pertama. Dia menolong orang lumpuh ini. Dia angkat dengan tandu, dia bawa. Tapi begitu lihat, wow, penuh. Gak bisa masuk. Gak bisa lewat. Orang yang egois, bodoh amat. Yang penting kan kita sudah usaha. Gak ada jalan, sudahlah. Tapi 4 orang ini punya kekompakan bersama bahwa kita harus bisa membawa orang ini sampai kepada Yesus. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang tidak egois adalah orang yang pasti mau menanggalkan hak-haknya dalam hidup. Dia harus menanggalkan perasaannya, saudara. Ada bagian-bagian dalam hidupnya yang harus dia korbankan. Tidak ditulis dalam Alkitab sih, 4 orang itu kurang kerjaan. Tidak ditulis juga dalam Alkitab apakah 4 orang ini keluarga dari yang si lumpuh ini. Tapi yang kita mau lihat dari ke-4 orang ini adalah orang-orang yang tetap mau melakukan bagiannya walaupun menghadapi satu tantangan di depan. Ini adalah orang-orang yang tidak egois, tidak mau menang sendiri.
mengerjakan dengan sebuah ketulusan. Orang yang tidak egois adalah dia melakukan bagiannya dengan tulus. Dia melakukan bagiannya dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Sekarang banyak orang mau melakukan sedikit aja langsung pikir gini, saya dapat apa? Bagian saya apa? Keuntungan yang saya peroleh apa? Melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang tidak egois, dia hanya melakukan dengan sebuah ketulusan bahwa saya mengerjakan ini karena saya mengasihi Tuhan. Mau orang lain lihat kek, mau orang lain ngomong apa kek, mau orang lain gibil apa kek, biarkan. Tujuannya jelas, mau melakukan bagian yang terbaik. Dan saudara bisa baca, saudara tahu cerita ini bukan buktinya apa. Orang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan hari itu juga. Keempat orang ini lihat bahwa jerih lelah yang mereka lakukan tidak sia-sia. Saudara-saudara dengar baik, orang yang tidak egois akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin hari ini saudara tidak melihat itu, mungkin hari ini saudara tidak mendapatkan itu, mungkin hari ini saudara berkata, saya belum memperoleh hal itu, tapi tetap lakukan bagianmu dengan setia. Karena pada waktu saudara melakukan bagianmu dengan setia, Allah yang menilai dari tempat yang maha tinggi. Jangan hanya poin satu, saudara punya hati mau menolong orang lain, tapi hanya sebatas mau menolong, tapi engkau tetap berjalan dengan egomu, nggak boleh disenggol, nggak boleh disentuh sedikit marah. Hati-hati. Punya hati menolong orang lain, tapi poin yang kedua jangan pernah dilupakan, jangan pernah egois. Orang lain nggak puji juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat apa yang kita buat. Orang lain gak lihat gak apa-apa, yang penting Tuhan lihat apa yang aku buat. Nanti Tuhan yang akan perhitungkan, saudara-saudara. Yang pasti, dengar baik saudara-saudara, yang pasti orang akan cemburu. Itu pasti. Itu gak bisa ditampik, saudara-saudara. Saudara berbuat sesuatu, itu akan ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ada kelompok orang yang bangga melihat saudara, aduh terima kasih ya sudah ditolong. Ada kelompok yang lain begini, alah, ada maunya. Ada kelompok yang lain lagi ngomong begini, pasti lagi cari muka. Ada kelompok lagi yang lain, semua punya persepsi masing-masing. Dari tempat ini selalu saya ingatkan, yang Tuhan lihat adalah motivasi hatimu. Lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan. Jangan egois, tetap tenang. Kalau ada orang-orang yang mau berbuat sesuatu, kalau mereka berbuat sesuatu karena mereka mau cari nama, nanti mereka sendiri yang akan alami akibatnya. Saudara nggak perlu jadi hakim. Kita jangan jadi hakim buat orang lain. Kalau ada orang mau berbuat sesuatu, topang, dukung. Tapi itu nanti ujung-ujungnya begitu. Itu urusannya dia. Selesai, saudara-saudara. Kalau mau lihat ini, aduh kita mau gak enak, kitanya sendiri yang pusing, saudara. Amin. Haleluya. Saya mau kasih contoh diri saya nanti, tapi saya nggak enak hati mau ngomong. Nanti ada apa lagi, Udah. Tapi saya harap saudara menangkap sesuatu dari apa yang saya sampaikan.
yang Tuhan kehendaki, hidup yang Tuhan kehendaki sederhana, simple. Bantu orang lain. Apa yang bisa kau bantu-bantu? Kalau kau punya uang, bantu dengan uangmu. Kau tidak punya uang, bantu dengan tenagamu. Kau tidak punya tenaga, bantu dengan perhatianmu. Alat yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Satu masalah terjadi, saudara hanya foto, saudara rekam, saudara kirim, posting, peng, viral. Bukankah itu sesuatu yang sangat membantu? Berapa kasus terselesaikan cuma dengan barang yang sederhana ini? Tapi barang ini bisa menghancurkan hidup banyak orang. Barang ini juga bisa membuat saudara jatuh dalam dosa. Bagaimana hidupmu bermakna dengan baik? Berapa banyak orang telepon saya dan mulai berkata, terima kasih Pak Pendeta, saya dikuatkan. Terima kasih Om, saya mendapat jawaban. Berapa banyak orang cibir saudara karena status yang engkau buat dari alat ini. Gitu lihat, ngeluh kok di Facebook. Ada lagi hamba Tuhan yang bilang, berdoa jangan di Facebook. Tuhan gak punya Facebook. Tuhannya gak buka Facebook. Kalau kamu berdoanya di Facebook, Tuhannya gak bocor. Tuhannya gak lihat. Gak apa-apa sih komen. Kan saudara bikin sebuah status doa, itu juga bisa menguatkan orang lain. Kalau orang mau melihat dengan negatif, ya silakan saja. Yang penting jangan curcol. Curcol apa? Jangan curhat. Curhatnya, kalau curhatnya bagus, nggak ada masalah juga. Curhatnya itu loh, saudara-saudara, kadang-kadang nggak enak dibacanya. Sudah mengasihani diri sendiri, ujung-ujungnya dia belum tahu siapa saya. Nanti bawahnya lagi, begitu diklik berikutnya, membangunkan macan tidur. Wow. Tanpa sadar dia mengatakan bahwa dia macan. Hati-hati saudara-saudara. Kita lagi makan posting aja, taruh di status. Yang nanggepin positif ada, yang negatif banyak. Baru makan kayak gini ya sombong amat. Kalau pendeta lebih parah lagi saudara-saudara. Pendeta tidak berhikmat, nggak tahu kalau jemaatnya makan terong, posting makanan-makanan. Pokoknya jadi pendeta paling susah. Jangan egois. Amin. Jadilah orang yang berhikmat. Jadilah orang yang mengerjakan dengan sebuah ketulusan. Tulus saja. Tidak usah punya motivasi lain. Tulus saja. Saudara akan lihat nanti Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar. Karena ketulusan yang kita bangun di hadapan Tuhan, Allah yang menilai itu. Tuhan yang mempertimbangkan itu dengan baik. Nanti Tuhan yang akan mempercayakan saudara sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, orang yang tidak egois
dia akan melihat mujizat Tuhan. Saya berdoa, saudara akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, bahkan dalam pekerjaan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, hidup yang dikehendaki Tuhan selain daripada menolong orang lain, hidup tidak egois. Yang ketiga, mari lihat ayat yang kelima yang kita baca tadi, ayat pokok kita dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima. Saudara perhatikan baik-baik. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan akan menghibur, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Hidup yang dikehendaki Tuhan yang terakhir atau yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik, adalah hidup dalam kerukunan. Rukun itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya saudara bisa memperhatikan orang lain, tapi saudara tidak bisa rukun dengan keluargamu. Ada orang bisa, saudara, dia bisa tolong orang lain, tapi dengan keluarganya dia tidak bisa akur. Hidup yang dikehendaki Kristus bukan hanya saudara menolong orang lain, bukan hanya hidup tidak egois, tapi Tuhan juga mau saudara hidup dalam kerukunan. Rukun. Tapi gimana ya Om? Orang itu nggak bisa dibayarin Om. Susah Om. Dulurku satu itu, aduh ampun. Kalau memang sifatnya seperti itu, saudara nggak perlu juga ngobrol kemana-mana. Ada bagian-bagian hidup rukun itu, saudara-saudara, bukan kita harus dempet terus, bareng terus, supaya kelihatan rukun, jalan gandengan terus, suami istri gandengan pada rukun begitu di rumah. Apa? Gandengan itu bukan kelihatan rukun, enggak. Ada bahasa bilang kamuflase. Apa itu kamuflase? Supaya dilihat publik. Jadi saudara kayak artis kan. Kalau gitu gandengan pelukan begini, besok di pengadilan agama. Rukun, saudara yang harus ciptakan. Saudara yang harus punya hati di sini. Hati saudara yang harus melekat. Kalau dia nggak bisa dibilangin, kalau dia nggak bisa disampaikan kebenaran, dia mau hidup sendiri, sudah apa-apa. Tetapi buat saya akan tetap mengasihi dia. Itu hidup rukun. Ini kalau pentingnya nggak nyampe ini saudara. Susah ini nyampeinnya. Jadi rukun itu bukan sepertinya kelihatannya gandengan bareng, deket-deketan. Padahal gitu ngempet. Buat apa? Buat apa, saudara? Aku belum merdeka itu. Kita punya 4 keluarga. Kalau 4 keluarga saya dong, saudara-saudara. Ya udahlah, saya 4 keluarga. Ini 4 keluarga ini keluarnya dari rahim yang sama. Tapi 4 orang ini pasti sifatnya beda-beda. Saudara punya anak kan ya? Punya anak semua ya? Saudara lihat anak saudara. Yang pertama itu sifatnya begini, yang kedua sifatnya begini, yang ketiga sifatnya begini. Beda-beda, saudara. Tapi Tuhan menghendaki saudara hidup rukun. Rukun itu sikap hati. Kalau orang sikap hatinya benar,
clear, nggak ada masalah. Dia nggak akan ada masalah dengan bergandeng tangan, saudara-saudara. Baik, enjoy, nggak ada masalah. Tapi kalau orang bergandengan, tapi hatinya tidak baik, itu masalah. Sampai di sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Sama seperti ini contoh, saudara-saudara. Ada ayat dalam Alkitab bagaimana kita harus menghormati orang tua. Ada orang berkata begini, bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya, Pak Pendeta? Orang tua saya tidak di dalam Kristus. Kalau saya menghormati dia, berarti saya nggak boleh ibadah dong. Saudara pernah dengar kalimat itu? Saudara pernah dengar cerita itu? Ada orang bingung kan dengan menghormati orang tua. Menghormati itu sikap hati, saudara-saudara. Kan kalau menghormati itu, kalau orang tua kita bilang jangan, ya jangan dong, nggak boleh. Itu namanya menghormati. Ini ada kekeliruan di dalam sini, saudara. Ini berbahaya. Saya harap jangan saudara salah menangkap dengan apa yang saya terangkan ini. Saudara, Om Semi menerangkan kalau orang tuanya bilang nggak boleh, Om Semi bilang boleh loh. Kan Bapak nggak boleh bilang jangan ibadah, kita harus tetap ibadah. Padahal kan dia orang tua melarang, nggak boleh. Kalau ada yang belum mengerti, nanti ketemu dengan saya di pastori. Biar jangan salah tanggap. Ini sikap hati, saudara-saudara. Rukun ini sikap hati. Saya berdoa jemaat Sekin adalah jemaat yang tahu bagaimana hidup dengan rukun. Memiliki sikap hati yang benar. Mengasihi saudara-saudara. Ini hidup rukun. Karena ada orang yang kita kasih, dia nggak mau mengerti dan dia masa bodoh. Apa sih? Dan ayat yang sangat tidak asing lagi tentang kerukunan dalam Mazmur 133. Bagaimana Raja Daud berkata dalam Mazmur 133, firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Orang yang hidup dengan rukun diumpamakan seperti urapan dari tempat yang maha tinggi turun, mengalir. Dan ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Firman Tuhan katakan ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, gunung Hermon ke gunung Sion itu jaraknya cukup jauh loh. Makanya nabung supaya saudara bisa ke Israel. Nanti tur bareng saya. Kalau kita mau melihat, saudara tahu, kita nggak perlu ke Israel, kita sudah tahu embun. Besok pagi saudara bangun pagi-pagi sudah lihat embun. Embun itu ngalir sampai kemana sih? Seberapa jauh embun ngalir? Begitu matahari terbit aja embun hilang. Saudara ingat mana?
Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, engkau harus keluar dan ambil mana itu sesuai dengan kebutuhanmu hari ini. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, basi, busuk, bahkan belatungan. Kecuali menjelang Sabat. Kalau menjelang Sabat, engkau harus ambil 2 kali lipat untuk besok. Itu hebatnya Tuhan. Kecuali Sabat, saudara boleh ambil lebih untuk 2 hari. Tapi kalau hari-hari biasa, saudara harus bangun pagi-pagi. Orang yang pergi beribadah gak akan pernah kehilangan upahnya, gak akan kehilangan berkatnya. Itu maksudnya. Jangan berpikir kunci kalau ibadah rugi dong. Orang Tuhan sudah siapkan kok. Ada berkat berikutnya yang Tuhan siapkan 2 kali ganda. Tuh. Tapi karena saudara nggak mengimani, saudara nggak percaya, saudara nggak akan mengalami itu. Saudara sudah ketakutan duluan. Mana itu cair, mana itu leleh. Nah sekarang Daud berkata begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau turun kan berarti ngalir kan. Sementara jaraknya kan jauh. Artinya begini, ada berkat yang mustahil bisa dialami oleh Sion, didapatkan oleh Sion dari Hermon, itu mustahil. Tapi kalau ada orang yang hidup dengan rukun, berkat yang mustahil pun akan jadi bagian hidup saudara. Ngerti maksudnya? Tuh. Artinya gini, dahsyatnya orang yang hidup dengan rukun. Berkat yang gak mungkin aja Tuhan perintahkan jadi. Kalau saudara cuma jengkel terus, marah terus, saudara gak akan lihat mujizat dan saudara gak akan pernah mengalami berkat. Sayang kan? Bahkan berkat yang mustahil itu Tuhan perintahkan. Firman Tuhan berkata, kesanalah, Tuhan perintahkan berkat itu. Berkat itu yang perintahkan Tuhan. Kemarin dalam ibadah pastor saya katakan begini, bagaimana Tuhan memberkati umat yang dicintainya pada waktu dia tidur, pada waktu saudara tidur. Karena saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Tuhan yang mulai mikir begini, siapa yang aku suruh perintahkan ini berkat? Siapa ini? Saudara kan ini punya toko nih kan, saudara punya usaha nih kan. Siapa yang Tuhan suruh perintahkan? Kamu besok belanja ke sini ya. Kamu belanja ke toko ini. Nih. Kamu besok ke sini. Kamu besok ke sini. Tuhan yang perintahkan. Besok kamu akan ketemu dengan pelanggan ini. Ini. Itu sudah diatur Tuhan. Pada waktu saudara tidur, Tuhan mengerjakan itu buat saudara. Mau hidup rukun? 3 yang harus kita kerjakan menjadi pribadi bagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, menolong orang lain. Yang kedua, jangan egois. Yang ketiga, rukun. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Mari pemain musik maju ke depan. 1 Petrus 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Petrus 1 ayat 14. 2, 3. Hiduplah. Nah, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Iblis itu main di waktu-waktu yang tepat. Saudara ingat pada waktu Yesus dicobai. 3 kali Yesus dicobai.
Gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga. Firman Tuhan berkata begini, mundur iblis, tapi dia mengintai. Firman Tuhan berkata apa? Dia menunggu waktu yang tepat.